1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Pasti dalam keadaan yang luar biasa. Hai, teman-teman di rumah sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari persiapkan hati kita dan diri kita yang baik untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami dari awal pertengahan ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yeay. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Yes, hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau rela memberikan diri-Mu Tuhan bagi kami supaya kami hidup. Dan kini saatnya Tuhan kami memberi hidup kami untuk nama-Mu Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, ini kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan lagi bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
luar biasa ya teman-teman. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dari hambanya, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, baik persembahan persepuluhan atau persembahan ucapan syukur. Caranya mentransfer yang ada di bawah ini nomor rekeningnya, dan juga ada barcode-nya loh teman-teman. Oke, sudah gak sabar ya untuk mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan juga yang terbaik untuk Tuhan. Shalom anak-anak muda Youth Pentecost, apa kabar? Puji Tuhan, kembali kita bersama-sama di ibadah minggu Youth Pentecost. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat minggu yang sangat luar biasa. Kembali kami boleh bersama-sama di ibadah yang dahsyat ini. Kami semua sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Dan saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap teman-teman kami yang ada di rumah-rumah. Sekiranya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah-limpah lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari Roh Kudus, kami persilakan untuk berkarya sebebas-bebasnya. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari orang-orang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, tema khotbah hari ini adalah Together we can achieve more. Artinya, bersama kita akan mencapai lebih. Nah, saudara, dengan bekerja bersama-sama, kita dapat melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita kerjakan sendiri. Ibarat satu tim sepak bola. Bagus tidaknya tim sepak bola bukan hanya tergantung pada satu atau dua pemain saja, tetapi tergantung pada bagaimana kerjasama tim sebagai satu kesatuan. Katakan amin. Memang benar bahwa ada beberapa pemain kunci yang sangat menentukan aliran serangan dan kekuatan pertahanan dalam tim itu. Tetapi pemain-pemain kunci tidak akan bisa berbuat banyak jika pemain lainnya bermain dengan buruk. Bukan hanya itu, dukungan dari supporter atau penonton juga menjadi nyawa tambahan tersendiri bagi tim yang bermain. Benar? Nah, semua itu adalah satu kesatuan, satu unit yang mesti bersinergi satu sama lain untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah tim. Boleh katakan amin? Ayo anak-anak muda Youth Pentecost, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama di Keluaran 17 ayat 8 sampai ke 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak tergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Halo anak-anak Youth Pentecost. Ini adalah peperangan orang Israel melawan Amalek dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Saudara, Amalek menjadi bangsa pertama yang berperang melawan Israel di padang gurun. Sebenarnya dari segi asal-usul, orang Amalek adalah keturunan Esau. Itu berarti Amalek masih memiliki hubungan darah dengan Israel. Tetapi di Rafidim, sesudah peristiwa umat Israel memberontak dan bersungguh-sungguh soal air, orang Amalek berperang melawan Israel. Satu masalah dari dalam yaitu soal air sudah selesai. Tetapi datang lagi nih masalah dari luar. Nah, tidak jauh-jauh karena justru datang dari Amalek yang masih memiliki hubungan darah. So, menghadapi penyerangan Amalek, Musa sebagai pemimpin memberikan arahan yang jelas kepada umat Israel. Satu tujuan itu dilaksanakan dengan satu hati. Sebab kemenangan yang menjadi tujuan bukanlah kemenangan Musa saja sebagai pemimpin. Bukan juga kemenangan Yosua saja sebagai panglima perang.
Bukan pula kemenangan Harun saja sebagai imam, tetapi kemenangan seluruh umat Israel di dalam Allah. Oleh sebab itu, kemenangan itu menjadi kerinduan, tekad, dan sebuah tujuan. Nah, Musa memerintahkan Yosua memilih prajurit peperangan itu. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke perang dan memimpin dari bukit. Dengan tongkat Allah di tangannya, Musa mengangkat tangan. Bila Musa mengangkat tangan, maka Israel menjadi lebih kuat. Tetapi bila Musa lelah dan menurunkan tangan, maka Amaleklah yang lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, Harun dan Hur tidak hanya menonton saja. Mereka bertindak mengambil batu agar Musa bisa duduk di situ dan kemudian mereka menopang tangan Musa hingga Musa tidak menjadi lelah. Nah, tangan Musa tetap terangkat sehingga Yosua bersama orang Israel yang berperang dapat mengalahkan orang Amalek. Dan akhirnya Israel berhasil menang atas Amalek. Maka dapat dikatakan bagi Israel bahwa kemenangan sebuah tim yang begitu solid. Yosua, Musa, Harun, Hur, dan semua orang Israel bersatu padu, saling menopang, saling melengkapi, bekerja sama. Saudara, bersama-sama mereka bergerak maju ke medan perang. Ada yang berperang, ada yang berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mereka maju bersama dengan tugas masing-masing yang berbeda-beda. Dan di bawah panji Allah yang mereka dapat menyertai mereka, maka mereka memenangkan peperangan itu. Katakan amin. Wow, inilah contoh nyata dari together we can achieve more. Bersama kita akan mencapai lebih. Lebih apa? Lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan lebih oke. Katakan amin. Nah, dari kisah ini, saudara, ada beberapa pelajaran yang bisa kita belajar sebagai orang percaya dan anak-anak muda saat ini. Khususnya sebagai gereja Tuhan, di mana kita berjemaat, dan juga sebagai keluarga Kristus, secara khusus buat anak-anak Youth Pentakos. Ada 5 poin penting yang bisa kita belajar tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek ini. Yang pertama, kemenangan Israel terjadi karena kuasa Allah. Katakan amin. Lihat, dengan mengangkat tangannya kepada Tuhan, Musa menunjukkan ketergantungan dan iman kepada Allah. Kekuatan kita menghadapi berbagai tantangan, kekuatan kita untuk mencapai visi untuk penuaian anak-anak muda Youth Pentakos dapat terjadi karena kuasa Allah. Katakan amin. So, anak-anak muda, saya mengajak untuk bersama-sama menuai jiwa anak-anak muda buat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Baik, yang kedua, doa menjadi kekuatan kita. Saudara, doa adalah senjata setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, ketika Musa berhenti berdoa, berhenti pula lah aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Kita tidak hanya membutuhkan Allah saat anggota keluarga kita sakit, saat kita dirundung masalah. Selama kita ini masih ada di dunia ini, kita ibarat Israel di padang gurun kehidupan. Kita menghadapi persoalan silih berganti, nggak ada habis-habisnya. Dari luar, dari dalam, dan sebagainya. Selama kita ada di dunia ini, saudara, kita akan menghadapi peperangan, bukan hanya peperangan fisik, tapi peperangan melawan kemalasan, peperangan melawan dosa, ketidakadilan, dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita bisa lelah, kita tidak berdaya. Tetapi ingat, ada Tuhan yang selalu terus-menerus menolong kita. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong setiap orang yang percaya. Karena itu, hendaknya kita terus-menerus mendekati Allah di dalam doa, iman, dan ketaatan. Katakan amin. Nah, satu-satunya harapan kita untuk menang terletak di dalam terus-menerus menghampiri tata kasih karunia melalui Yesus Kristus. Supaya kita dapat menerima kuasa dan kasih karunia Allah untuk menolong dan menyertai kita dalam perjalanan di padang gurun kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Katakan tidak ada. Semua yang jadi tantangan dapat teratasi dan tujuan kita pun dapat tercapai. Katakan amin. Oke, kita masuk pada poin ketiga. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Allah memanggil kita untuk menjadi mitranya. Saudara, menjadi mitra Allah berarti Allah menjadikan kita rekan, kawan, atau teman kerjanya Allah. Wow, luar biasa ya. Lihat yuk 1 Korintus 3:9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita bekerja sama dengan Tuhan dan bekerja sama dengan kawan-kawan dan teman-teman anggota KUL, teman-teman sepelayanan yang ada di Youth Pentakos untuk melayani Tuhan bersama-sama. Satu hal yang luar biasa,
jika Sang Pencipta kita, Sang Penebus kita bekerja bersama dengan yang ditebusnya, Allah yang Maha Kudus yang menjadikan kita manusia berdosa sebagai kawan sekerjanya. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Allah dan menerima berkat-berkatnya, tetapi juga untuk bekerja bersama dengan Dia. Boleh katakan amin. Nah, kalau kita baca di kitab Kejadian, kita tahu bahwa Allah bekerja sejak awal dan sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan Dia mengajak kita untuk boleh mengambil bagian atau berpartisipasi dalam pekerjaannya. Jadi Tuhan bekerja sampai hari ini, so kita juga bekerja. Tapi ingat, di dalam pekerjaan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kita semua yang ada di dunia ini. Jika Allah menjadikan kita mitranya, ini berarti kita adalah orang yang dipercaya Allah. Amin. Orang yang dianggap mampu atau dianggap cakap untuk mengerjakan urusan kerajaan Allah. Wow, katakan amin. Together we can achieve more. Katakan amin. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Pekerjaan Allah membutuhkan kerjasama tim yang solid. Mari kita wujudkan kebersamaan yang telah kita bangun selama ini menjadi semakin solid dan kita semakin diperkaya melalui kebersamaan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Khususnya buat anak-anak Youth Pentecost. Mari kita boleh bergabung di setiap event yang ada, baik di Menara Doa, di ibadah hari Minggu, nanti juga ada event sport dan sebagainya. Mari kita bangun kebersamaan kita bersama-sama. Katakan amin. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 27 dikatakan demikian. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. So, anak-anak muda, lihat dalam tubuh kita pun sama. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Tentu di antara organ tubuh yang satu dengan yang lain harus saling menopang. Tidak mungkinlah tangan bilang ke kiri, terus kemudian kaki bilang ke kanan. Nggak mungkin. Tangan bilang mau ke belakang, terus kemudian mata mau bilang ke samping. Ya susah juga. Artinya semua mesti seirama, sebahasa, setujuan. Kalau ke depan ya semua ke depan. Ke samping ya semua ke samping. Amin. Supaya tujuan kita tercapai. Jadi seluruh tubuh kita, semua organ yang ada ini, baik mata, tangan, kaki, semua untuk saling melengkapi dan saling menopang. Jadi kita bukan hanya sama-sama bekerja, tetapi kita bekerja sama. Kita bukan hanya sama-sama melayani, tapi kita melayani bersama-sama. Bekerja bersama kita akan mencapai lebih. Katakan amin. Together we can achieve more. Say amin. Amin. Yang kelima dan yang terakhir, kerjasama menuntut kebersamaan. Dan kebersamaan itu sendiri menuntut keterbukaan. Dan keterbukaan itu menuntut kepercayaan. Saudara, saling mempercayai bahwa kita dapat bekerja sama, saling mengisi bukan menguras ya. Saling berbagi bukan monopoli ya. Saling mengasihi bukan menguasai ya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya bersama-sama antara satu dengan yang lainnya. Satu hal yang luar biasa yang pernah dikatakan oleh Mother Teresa. Beliau pernah mengatakan bahwa Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Dan saya bisa melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Tetapi bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Wow, luar biasa. Mari anak-anak muda bergabung bersama kami di Youth Pentecost. Are you ready? Yes, we are ready. Ready for what? Ready for harvest, the big harvest. Ready untuk sebuah penuaian yang terbesar dan terakhir. Saudara, saya berdoa agar melalui pelayanan anak-anak muda, generasi Yeremia, saya percaya kita akan mencapai lebih. Bersama kita akan diberkati Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti dapat melakukan perkara yang besar. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Allah bagi kita semua. Dan kita tuntaskan amanat agung dari Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Yang mau boleh bersama-sama dengan saya, kita katakan amin.
Mari kita bersatu dan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang luar biasa. Kami semua boleh belajar satu tema, Together we can achieve more. Bersama kita dapat meraih lebih. Bapak, kami percaya kami semua adalah satu kesatuan tim. Bapak, hamba-Mu berdoa secara khusus buat semua pengurus, semua pengerja yang ada di Youth Pentecost, mulai dari kadep, wakadep, sampai semua pengurus dan anggota-anggota dan juga jemaat yang Tuhan percayakan. Bapak, kami berdoa buat anak-anak muda yang ada di kota Pekanbaru. Kami rindu Tuhan, kebersamaan ini menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, bersama dengan anak muda Youth Pentecost, maka terjadilah penuaian yang terbesar dan terakhir buat kota Pekanbaru dan sekitarnya. Bahkan menjadi berkat buat Indonesia. Bapak, kami berdoa terjadilah kebangkitan anak-anak muda di kota Pekanbaru. Dan kami melihat bersama dengan Tuhan Yesus kami bisa meraih lebih. Bersama dengan Tuhan Yesus kami melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan Yesus kami siap menuai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari anak-anak muda Youth Pentecost bersama-sama kita katakan amin. Mari saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Ayo angkat tangan sama-sama. Kekasih Kristus, pulanglah. Bawalah berkat kasih dan damai dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman di rumah yang ingin gabung komunitas school dengan kita, caranya gampang sekali teman-teman. Yaitu dengan cara teman-teman bisa chat WA yang ada di bawah ini. Jadi cool itu bisa untuk membuat kita lebih bertumbuh dengan Tuhan. Dan buat info selanjutnya, di sore ini jam 18.30 kita ada ibadah on-site, yaitu di Hotel Grand Elite lantai 1. Dan ada info selanjutnya lagi teman-teman, yaitu di tanggal 25 Desember hari Sabtu kita ada Natal jam 19 WIB. Ajak teman-teman yang lain ya. Oke, info semua sudah saya kasih tahu buat teman-teman. Saya Christina Ginting, sampai jumpa minggu depan. God bless you, see you.